perang. Kata yang menggema di lorong-lorong sejarah, momok yang menghantui manusia sejak zaman dahulu kala. Dari awal peradaban hingga saat ini, konflik telah menjadi teman setia, membentuk masyarakat, budaya, dan keberadaan kita. Perang adalah kekuatan penghancur dan pencipta, meninggalkan jejak kehidupan yang hancur dan impian yang patah, tetapi juga menempa teknologi baru, ide-ide baru, dan tatanan dunia baru. Sejarah perang adalah permadani yang ditenun dari benang yang tak terhitung jumlahnya. Ambisi raja dan kaisar, benturan ideologi dan agama, perebutan sumber daya dan wilayah. Ini adalah kisah tentang keberanian dan kepengecutan, inovasi dan adaptasi, kemenangan dan tragedi. Memahami perang berarti memahami manusia itu sendiri, kapasitas kita untuk kebaikan yang besar dan kejahatan yang tak terkatakan, pencarian kita yang tak henti-hentinya akan kekuasaan dan kerinduan kita akan perdamaian. Sepanjang zaman, perang telah menjadi katalis perubahan, wadah di mana nasib bangsa dan nasib jutaan orang telah diputuskan. Perang telah menggulingkan kerajaan, memicu revolusi, dan menggambar ulang peta dunia berkali-kali. Dampaknya pada perjalanan sejarah manusia tidak dapat disangkal. Pengaruhnya pada kehidupan kita saat ini sangat besar. Dalam penjelajahan peperangan ini, kita akan melakukan perjalanan melalui waktu, dari medan perang kuno Mesopotamia hingga ambang nuklir perang dingin. Kita akan menyaksikan kebangkitan dan kejatuhan kerajaan, evolusi teknologi militer, dan kerugian manusia yang terus-menerus akibat konflik. Dan melalui semua itu, kita akan berusaha untuk memahami tidak hanya bagaimana dan mengapa perang, tetapi juga pelajaran yang dimilikinya untuk masa depan kita. Karena dengan belajar dari kesalahan masa lalu, kita maintain chambers membering hidup members. Bukti paling awal dari peperangan terorganisir berasal dari ribuan tahun yang lalu ke tempat lahirnya peradaban di Mesopotamia. Di sini, di bulan sabit yang subur di antara sungai Tigris dan Efrat, negara kota bangkit dan runtuh, berlomba-lomba untuk menguasai tanah, air, dan rute perdagangan. Berbekal senjata perunggu dan kereta perang kuno, para pejuang Sumeria bentrok dalam pertempuran brutal. Kemenangan dan kekalahan mereka terukir di tablet tanah liat dan monumen batu. Melintasi pasir waktu, kekuatan besar lainnya muncul, Mesir. Bersatu di bawah pemerintahan para Firaun, orang Mesir membangun kerajaan yang perkasa. Pasukan mereka maju berperang melawan suku Nubia dan kerajaan saingan di Levant. Berbekal busur dan anak panah, tombak dan kapak perang, tentara Mesir terbukti menjadi musuh yang tangguh. Eksploitasi mereka diabadikan dalam hieroglif dan lukisan makam yang rumit. Namun, peperangan di dunia kuno bukan hanya masalah kekuatan kasar. Strategi, kelicikan, dan inovasi teknologi memainkan peran penting dalam menentukan kemenangan atau kekalahan. Orang Assyria misalnya terkenal karena kecakapan militer mereka. Pasukan mereka dilengkapi dengan senjata besi, mesin pengepungan, dan sistem logistik yang canggih. Kerajaan mereka, meskipun berumur pendek, meninggalkan bekas yang tak terhapuskan di timur, dekat kuno, is the Somative Sviran Sui. Dari abu runtuhnya zaman perunggu, kekuatan baru muncul, Yunani dan Persia. Perang Yunani-Persia yang berlangsung selama beberapa dekade mengadu negara kota Yunani melawan kekuatan kekaisaran Persia. Di Marathon, Thermopylae dan Salamis, hoplites Yunani yang dipersenjatai dengan tombak dan perisai berhadapan dengan gelombang infanteri dan kavaleri Persia. Kemenangan Yunani melawan rintangan yang tampaknya tidak dapat diatasi, tidak hanya mempertahankan kemerdekaan mereka, tetapi juga membentuk arah peradaban Barat. Di jantung Mediterania, kerajaan lain sedang bangkit, Roma. Dari awal yang sederhana sebagai negara kota kecil, Legiun Romawi, yang terkenal karena disiplin, organisasi, dan fleksibilitas taktis mereka, menaklukkan wilayah yang luas, mengubah Roma menjadi kekuatan yang dominan. Namun, ekspansi militer Kekaisaran Romawi adalah pedang bermata dua. Meskipun membawa kekayaan, stabilitas, dan hukum Romawi ke banyak bagian Eropa dan Mediterania, itu juga memicu peperangan terus-menerus dan memicu kemunduran kerajaan pada akhirnya. Dunia kuno yang ditandai oleh siklus perang dan penaklukan yang tak berujung meletakkan dasar bagi kerajaan dan peradaban yang mengikutinya. Dari lembah subur Mesopotamia hingga perbukitan Yunani yang bergelombang dan dataran Italia yang bermandikan sinar matahari, gema pertempuran kuno masih bergema, mengingatkan kita pada kekuatan perang yang abadi untuk membentuk takdir manusia.
Abad pertengahan yang sering dianggap sebagai zaman kegelapan, pada kenyataannya merupakan periode transformasi budaya, intelektual, dan militer yang signifikan. Kejatuhan Kekaisaran Romawi mengantarkan era feodalisme, di mana para ksatria yang terikat oleh sumpah setia mendominasi medan perang. Mengenakan rantai besi dan dipersenja dengan pedang, tombak, dan perisai, para ksatria terlibat dalam pertempuran berkuda. Bentrokan mereka membentuk lanskap politik Eropa abad pertengahan. Agama juga memainkan peran penting dalam peperangan selama abad pertengahan. Perang Salib, serangkaian perang suci yang disetujui oleh Kepausan, melihat tentara Kristen dari Eropa berbaris ke timur untuk merebut kembali tanah suci dari kendali Muslim. Dimotivasi oleh semangat keagamaan, peluang ekonomi, dan rasa haus akan petualangan, tentara Salib bertempur dalam pertempuran berdarah melawan Turki Seljuk dan kekuatan Muslim lainnya, meninggalkan bekas yang tak terhapuskan pada hubungan antara Timur dan Barat. Perang 100 tahun, konflik berkepanjangan antara Inggris dan Prancis, mencontohkan sifat peperangan yang berkembang di akhir abad pertengahan. Sementara para ksatria terus memainkan peran penting, teknologi baru seperti busur panjang dan bubuk mesiu mulai menantang dominasi prajurit berkuda. Perang yang ditandai oleh periode pertempuran sengit dan gencatan senjata yang tidak nyaman memiliki dampak besar pada kedua negara, mendorong identitas nasional dan membuka jalan bagi munculnya monarki terpusat. Bagian 5 bubuk mesiu dan kejayaan fajar medan perang modern. Renaissance, periode pergolakan artistik, ilmiah, dan intelektual yang hebat, juga menyaksikan revolusi dalam teknologi militer. Penemuan bubuk mesiu dan pengembangan senjata api mengubah peperangan, membuat benteng tradisional menjadi usang, dan menggeser keseimbangan kekuatan dari ksatria ke infanteri. Tentara tumbuh lebih besar, lebih profesional, dan semakin bergantung pada senjata bubuk mesiu seperti meriam, senapan, dan pistol. Perang 30 tahun, konflik dahsyat yang melanda sebagian besar Eropa pada abad ke-17, mencontohkan dampak transformatif peperangan bubuk mesiu. Diperjuangkan terutama karena perselisihan agama dan dinasti, perang tersebut menarik kekuatan-kekuatan besar Eropa, termasuk Prancis, Swedia, Spanyol, dan Kekaisaran Romawi Suci. Konflik tersebut yang ditandai dengan pengepungan brutal, pertempuran skala besar, dan kehancuran yang meluas, mengakibatkan jutaan korban jiwa dan membentuk kembali peta politik Eropa. Munculnya monarki absolut seperti Louis ke-14 di Prancis dan Peter yang Agung di Rusia, semakin mendorong perkembangan tentara profesional dan perluasan peperangan. Penguasa ambisius, yang berusaha memperluas wilayah mereka dan mengkonsolidasikan kekuasaan mereka, berinvestasi besar-besaran dalam inovasi militer yang mengarah pada pembentukan tentara tetap, benteng yang canggih, bind, Max. Bagian 6 pelukan katastrofik Perang Dunia. Abad ke-19 menyaksikan periode perdamaian relatif di Eropa, diselingi oleh Perang Napoleon dan Perang Crimea. Namun benih konflik global ditaburkan didorong oleh industrialisasi, nasionalisme, dan persaingan kekaisaran. Kemajuan teknologi seperti kereta api, telegraf, dan senapan mesin meningkatkan skala dan mematikan peperangan, menyiapkan panggung untuk pertumpahan darah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Perang Dunia I dipicu oleh pembunuhan Archduke Franz Ferdinand dari Austria-Hongaria, meletus pada tahun 1914, menelan Eropa dalam pusaran kekerasan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dipicu oleh nasionalisme, ambisi kekaisaran, dan jaringan aliansi yang kompleks, perang tersebut menarik kekuatan-kekuatan besar saat itu, mengadu Jerman, Austria-Hongaria, dan Kekaisaran Ottoman melawan Prancis, Rusia, dan akhirnya Amerika Serikat. Perang besar, seperti yang diketahui, adalah konflik yang tidak seperti yang lain. Peperangan parit yang ditandai oleh garis statis parit yang dibentengi dengan ketat, menghasilkan jalan buntu yang brutal dengan jutaan tentara terperosok dalam lumpur, darah, dan kesengsaraan. Teknologi baru seperti gas beracun, tank, dan pesawat terbang menambah kengerian perang, meninggalkan bekas luka yang tak terhapuskan pada jiwa manusia. Bagian 7, dunia yang terbagi, perang dingin dan konflik proksi. Akibat Perang Dunia I membuat Eropa hancur dan tatanan sosialnya tercabik-cabik. Perjanjian Versailles yang dimaksudkan untuk mencegah perang di masa depan malah menabur benih kebencian dan ketidakstabilan, membuka jalan bagi munculnya ideologi ekstremis seperti fasisme dan komunisme.
Perang Dunia Kedua bahkan lebih merusak daripada pendahulunya, meledak ke panggung dunia pada tahun 1939, dipicu oleh invasi Jerman Nazi ke Polandia. Dipicu oleh agresi totaliter, kebencian rasial, dan rasa haus dan penaklukan, perang tersebut melanda Eropa, Asia, dan sebagian Afrika, mengadu kekuatan poros Jerman, Jepang, dan Italia melawan kekuatan sekutu yang dipimpin oleh Inggris, Amerika Serikat, dan Uni Soviet. Perang Dunia Kedua menyaksikan kekejaman yang tak terbayangkan, termasuk Holocaust, pemboman atom Hiroshima dan Nagasaki, dan kebrutalan sistematis mesin perang Jepang. Akhir perang pada tahun 1945 menyebabkan jutaan orang tewas, seluruh kota hancur dan dunia berubah selamanya. Perang Dingin, periode ketegangan geopolitik antara Amerika Serikat dan Uni Soviet, mendominasi paruh kedua abad ke-20. Ditandai oleh perjuangan ideologis antara kapitalisme dan komunisme, perlombaan senjata nuklir, dan banyak perang proksi, Perang Dingin memberikan bayangan panjang atas urusan global. Dari Perang Korea hingga Perang Vietnam, dari Perang Afghanistan hingga konflik di Amerika Tengah, kedua negara adidaya bersaing untuk mendapatkan pengaruh. Persaingan mereka membentuk nasib bangsa dan kehidupan jutaan orang. Bagian 8 bekas luka perang yang abadi. Abad ke-21, meskipun ditandai oleh perdamaian relatif antara kekuatan-kekuatan besar, terus diganggu oleh konflik. Perang saudara, perselisihan etnis, terorisme, dan munculnya teknologi baru seperti drone dan perang siber menimbulkan tantangan baru dan kompleks bagi keamanan global. Bekas luka perang yang abadi, pengungsian, kemiskinan, degradasi lingkungan, dan trauma psikologis yang ditimbulkan pada kombatan dan warga sipil terus menghantui kita, mengingatkan kita pada tingginya biaya konflik. Perang dalam berbagai bentuknya telah meninggalkan bekas yang tak terhapuskan pada sejarah manusia, membentuk masyarakat kita, budaya kita, dan pemahaman kita tentang dunia. Itu telah menjadi katalis untuk kemajuan dan kehancuran, sumber inovasi dan penderitaan. Saat kita menavigasi kompleksitas abad ke-21, sangat penting bagi kita untuk belajar dari kesalahan masa lalu dan berusaha untuk membangun masa depan di mana dialog, diplomasi, dan kerjasama menang atas kekerasan dan agresi. Bagian 9. Menuju masa depan tanpa perang. Mengejar perdamaian bukanlah usaha pasif. Itu membutuhkan keterlibatan aktif, komitmen untuk berdialog, dan kemauan untuk mengatasi akar penyebab konflik. Pendidikan, pengentasan kemiskinan, pembangunan berkelanjutan, dan promosi hak asasi manusia adalah semua bahan penting dalam membangun dunia yang lebih adil dan damai. Lembaga-lembaga internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa memainkan peran penting dalam memediasi perselisihan, mendorong kerjasama, dan mempromosikan hukum internasional. Memperkuat lembaga-lembaga ini, menjunjung tinggi norma-norma internasional, dan meminta pertanggungjawaban pelaku kejahatan perang adalah langkah-langkah penting dalam mencegah konflik di masa depan. Pada akhirnya, jalan menuju perdamaian terletak pada pengakuan kemanusiaan kita bersama, dalam merangkul landasan bersama kita, dan dalam sekelajul dan dwek dekan dunia di perang bukan tefris. Besok kali nemu